wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi langsung kita simak saja penjelasannya. Apa itu bilangan berpangkat? Definisinya, bilangan berpangkat adalah bilangan yang memiliki pangkat, di mana pangkat suatu bilangan adalah angka yang ditulis lebih kecil dan terletak agak ke atas. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Jadi, bilangan berpangkat itu adalah berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Kemudian, bentuk umum dari bilangan berpangkat yaitu A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai dengan A, di mana A-nya sebanyak N kali. Dan A pangkat N itu adalah perpangkatan dari A, di mana A disebut sebagai bilangan pokok atau basis, dan N disebut sebagai perpangkatan atau eksponen. Selanjutnya yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang A yaitu perkalian. Bentuk umumnya yaitu A pangkat M dikali A pangkat N itu bisa kita tuliskan dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Sifat yang B yaitu pembagian. Bentuk umumnya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 2 pangkat 4 kita bagi dengan 2 pangkat 1. Bisa kita tuliskan dengan 2 pangkat 4 min 1 sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian sifat yang ke C, perkalian dua bilangan yang berbeda dengan pangkat yang sama. Bentuk umumnya A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya, 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sifat yang ke D yaitu bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Bentuk umumnya yaitu A pangkat M, kita pangkatkan lagi N. Jadi, bisa kita tuliskan dengan A pangkat M dikali N. Contohnya, 2 pangkat 3 kita pangkatkan lagi 2. Jadi, kita bisa tulis dengan 2 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Kemudian, sifat yang ke E yaitu pembagian dua bilangan yang berbeda dengan pangkat yang sama. Bentuk umumnya, A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Sifat yang selanjutnya yaitu bilangan berpangkat 0. Bentuk umumnya, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, bilangan apapun itu dipangkatkan 0 hasilnya akan tetap 1. Contohnya, 5 pangkat 0 sama dengan 1, 10 pangkat 0 sama dengan 1, 100 pangkat 0 sama dengan 1. Sifat yang selanjutnya yaitu bilangan berpangkat negatif. Bentuk umumnya 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat min 2. Ya, sifat yang selanjutnya yaitu bilangan berpangkat pecahan. Di sini ada 3 bentuk umum. Yang pertama yaitu A pangkat 1 per N sama dengan akar N dari A. Bentuk umum yang kedua yaitu A pangkat M per N sama dengan akar N dari M pangkat M. Kemudian bentuk umum yang ketiga, akar M dari akar N dari A sama dengan A pangkat 1 per N, kita pangkatkan lagi 1 per M, sama dengan A pangkat 1 per N dikali 1 per M. Jadi bisa kita tuliskan dengan A pangkat 1 per N dikali M. Contoh bentuk umum yang pertama yaitu 2 pangkat 1 per 3 sama dengan akar 3 dari 2. Contoh dari bentuk umum yang kedua, akar 5 dari 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 5. Contoh dari bentuk umum yang ketiga, akar 4 dari akar 2 dari 3 sama dengan 3 pangkat 1 per 2 dikali 4 sama dengan 3 pangkat 1/8.
Ya, pembahasan yang selanjutnya tentang bentuk akar. Jadi, apa itu bentuk akar? Langsung ke definisi. Bentuk akar adalah sebuah bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional atau bilangan irasional, dan digunakan sebagai bentuk lain untuk menyatakan sebuah bilangan berpangkat. Walaupun hasilnya tidak termasuk dalam kategori bilangan irasional, tetapi bentuk akar sendiri adalah bilangan dari bilangan irasional. Langsung ke bentuk umum dari bentuk akar, yaitu akar A. Contohnya seperti akar 2, akar 5, akar 7, akar 11, dan lain-lain. Langsung ke sifat-sifat bilangan bentuk akar. Sifat yang pertama yaitu sifat perkalian, di mana akar N dari A kali B itu bisa kita tuliskan dengan akar N dari A dikali akar N dari B. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu penjumlahan dua bilangan dengan akar yang sama. Jadi A akar N ditambah B akar N bisa kita tuliskan dengan A ditambah B akar N. Sifat yang ke C yaitu pengurangan dua bilangan yang berbeda dengan akar yang sama, yaitu A akar N dikurang B akar N sama dengan A min B dikali akar N. Sifat yang ke D yaitu perkalian dua akar bilangan yang berbeda, yaitu akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Sifat yang ke E yaitu pembagian dua akar bilangan yang berbeda. Jadi akar A kita bagi dengan akar B, itu bisa kita tuliskan dengan akar A dibagi B dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian sifat yang ke F yaitu perkalian dua akar bilangan yang sama. Jadi akar A dikali akar A sama dengan A. Kemudian sifat yang ke G yaitu perkalian dua bilangan yang berbeda dengan akar yang berbeda pula, yaitu A akar M dikali B akar M sama dengan A kali B akar M N. Sifat yang selanjutnya yaitu penjumlahan dua akar bilangan yang berbeda dikuadratkan. Jadi akar A ditambah akar B kuadrat itu bisa kita tuliskan dengan A tambah B tambah 2 akar A kali B. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu pengurangan dua akar bilangan yang berbeda kita pangkatkan 2, yaitu akar A min akar B pangkat 2 sama dengan A ditambah B min 2 akar A kali B. Sifat yang selanjutnya yaitu A dibagi akar B itu sama dengan A akar B min B. Langsung ke contoh. Contoh yang pertama yaitu bentuk 13/4 min akar 3 sama dengan titik-titik. Langsung kita bahas. Kita tuliskan lagi soalnya tadi. 13/4 min akar 3. Langsung kita rasionalkan dengan kita kalikan dengan penyebutnya, namun tandanya kita ganti dengan positif. Jadi 13/4 min akar 3 kita kalikan dengan 4 plus akar 3 per 4 plus akar 3. Jadi hasilnya tuh 13 dikali 4 plus akar 3 per 16 min 3. 16 min 3 itu dapat dari 4 dikali 4, 16. Negatif ketemu positif negatif, dan akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya 3. Ya, yang selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu 13 kita kalikan lagi 4 ditambah akar 3 per 13. Jadi dapat hasil 4 plus akar 3. Kemudian soal yang kedua yaitu nilai dari akar 75 ditambah akar 27 adalah. Langsung kita bahas, kita tuliskan lagi soalnya tadi. Akar 75 ditambah akar 27 sama dengan, kita cari perkalian berapa 75 itu. Jadi bisa kita tuliskan dengan akar 25 dikali 3 ditambah akar 9 dikali 3. Langsung kita keluarkan 25-nya yaitu 5 akar 3 ditambah, keluarkan lagi 9-nya, 3 akar 3. Jadi hasilnya yaitu 8 akar 3. Ayo menyimpulkan. Jadi bilangan berpangkat tadi berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama.
Kemudian bentuk akar digunakan sebagai penyebutan lain untuk menyatakan sebuah bilangan berpangkat. Ya, sekian dan terima kasih. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.